Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Jujur aja nih, tiap dengar kata matematika, pasti yang kebayang langsung tugas yang bikin pusing dan ngebosenin kan? Tapi gimana kalau hari ini kita ubah cara pandang itu? Anggap aja matematika, khususnya topik yang bakal kita bahas ini, itu bukan beban pelajaran, melainkan sebuah kode rahasia. Kode yang sebenarnya tuh logis banget, rapi, dan cuma nunggu buat kita pecahin. Jadi, di sesi ini, kita bakal jadi detektif matematika buat membongkar salah satu sandi yang paling terkenal. Kamu pernah nggak sih lagi buka buku pelajaran terus ngelihat deretan angka dan huruf yang ada pangkat duanya gitu, dan tiba-tiba otak kerasa langsung ngeblank? Kalau iya, percaya deh, kamu sama sekali nggak sendirian. Hampir semua orang ngerasain itu kok. Persamaan kayak gini emang kelihatannya nyermin banget pas pertama kali dilihat. Tapi tenang aja, jangan panik dulu. Saya janji, selesai dari sini, kamu bakal dapet cara yang super jelas, benar-benar selangkah demi selangkah buat ngebongkar teka-teki ini. Nggak butuh skill matematika tingkat dewa kok, kita bakal mulai ini dari nol bareng-bareng. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita pahamin dulu apa itu persamaan kuadrat. Terus kita belajar mencari nilai A, B, dan C. Habis itu kita bahas solusi pertama kita, yaitu cara faktorisasi. Dilanjut solusi kedua pakai rumus ABC. Dan terakhir, kita bakal bongkar rahasia sifat diskriminan. Masuk ke bagian 1. Apa sih sebenarnya persamaan kuadrat itu? Langkah pertama dari setiap misi pemecahan kode, pastinya kita harus tahu dulu bentuk musuh atau teka-tekinya kan? Nah, secara umum, wujud persamaan kuadrat itu bentuknya kayak gini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kelihatannya ribet, tenang, ini cuma masalah aturan tata bahasa aja. Biar bisa dibilang sebagai persamaan kuadrat, dia harus patuh sama 3 aturan yang lumayan ketat. Pertama, wajib ada tanda sama dengan, makanya namanya persamaan. Kedua, pangkat paling tinggi dari huruf atau variabelnya itu harus angka 2. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Terakhir, yang ketiga, nilai A alias angka yang nempel persis di sebelah pangkat 2 itu harus ada dan nggak boleh 0. Kalau ada susunan angka yang nggak menuhin 3 syarat ini, berarti itu teka-teki jenis lain. Lanjut ke bagian 2, gimana cara mencari nilai A, B, dan C. Nah, setelah tahu bentuk aslinya, hal paling pertama yang wajib kita lakuin sebelum pakai rumus apapun adalah mencari sidik jari dari teka-teki ini. Sidik jarinya itu ya nilai A, B, dan C tadi. Yang paling seru dari bagian ini adalah ngelihat gimana pembuat soal sering banget nyoba ngejebak kita. Coba deh, perhatiin baris pertama. Ini lurus banget. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 2. Di baris kedua, C-nya nggak ketulis. Nah, berarti nilainya 0. Tapi coba perhatiin baris ketiga. 5X ditambah 7 sama dengan 0. Pertanyaannya, itu persamaan kuadrat bukan? Jelas bukan, soalnya nggak ada pangkat 2-nya sama sekali. Terus lihat baris keempat nih, ini jebakan klasik. Urutannya diacak. Ingat, nilai A itu selalu yang nempel sama yang ada kuadratnya. Jadi A-nya itu -2, bukan 4. Jangan sampai ketipu sama urutan posisinya ya. Oke, sekarang masuk ke bagian 3. Solusi pertama kita buat mecahin kodenya, yaitu cara faktorisasi. Karena kita udah pinter ngenalin kodenya, sekarang waktunya ngeluarin alat pertama kita, namanya metode faktorisasi. Nggak usah pusing sama istilahnya, anggap aja ini lagi main tebak-tebakan angka. Logikanya tuh simpel banget. Kita disuruh nyari 2 angka misterius, sebut aja namanya alfa dan beta. Aturan mainnya cuma 2. Kalau kedua angka itu dijumlahin, hasilnya harus sama persis kayak nilai B kita. Terus kalau dikaliin, hasilnya harus dapat nilai C. Coba lihat baris pertama nih, ada angka 5 dan -3. Kalau ditambahin, hasilnya 2. Kalau dikaliin, hasilnya -15. Udah, sesederhana itu cara mikirnya. Mari kita lihat gimana tebak-tebakan simpel tadi bisa langsung ngebuka gembok persamaan kita. Bayangin persamaan kita tuh X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Langkah 1, cek dulu sidik jarinya. A itu 1, B itu 2, dan C itu -15. Langkah 2, kita mulai tebak-tebakannya. Cari angka yang kalau ditambah hasilnya 2, kalau dikali -15. Dari tebakan kita sebelumnya, dapat deh angkanya, +5 dan -3. Langkah 3, angkanya tinggal kita masukin ke dalam tanda kurung. Buka kurung X ditambah 5 dikali buka kurung X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, langkah 4 ini gampang banget. Tinggal kita balik aja tandanya buat dapat jawaban akhir. Jadi, nilai X adalah -5 atau X adalah 3. Gila kan? Kita berhasil mecahin. Dan ingat, ini bakal mulus banget jalan kalau nilai A kita itu angka 1. Tapi, tunggu dulu, gimana kalau angka di paling depan alias nilai A-nya ternyata bukan angka 1, misalnya 2 atau 3 gitu? Nah, disinilah kodenya mulai sedikit menantang. Secara umum, aturannya tetap sama, tapi sekarang kita nggak cuma nyari angka yang hasil kalinya itu C, kita harus nyari angka yang hasil kalinya itu A dikali C. Terus nanti di bagian akhir, ada sedikit tambahan rumus pembagian. Masuk ke bagian 4.
kita bahas solusi kedua, rumus ABC. Ini ibarat rencana cadangan pamungkas kita. Ini bukan sekedar rumus biasa loh. Anggap aja ini tuh kunci master dari segala kunci. Rumus ini dijamin 100% berhasil buat persamaan kuadrat manapun di dunia ini. Tugas kamu cuma ngambil sidik jari nilai A, B, dan C tadi, masukin ke cetakan rumusnya, dan tinggal hitung hasilnya. Yang paling krusial adalah ngebuktiin kalau kunci master ini beneran sakti. Kita cobain pakai persamaan yang susah deh. Langkah 1. A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan minus 35. Langkah 2, kita masukin nih angka-angkanya ke rumus. Minus 3 plus minus akar dari 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali minus 35, terus semuanya kita bagi 2 kali 2. Nah di langkah 3, kita rapihin hitungannya. Yang di dalam akar ketemunya 289. Akar dari 289 itu kan 17. Di langkah 4, kita bagi 2 tuh jalannya karena ada plus minus. 1 dihitung pakai plus, 1 pakai minus. X dapat 7/2 dan X dapat minus 5. Hasilnya benar-benar identik sama faktorisasi, cuma beda gaya jalan aja. Dan bagian 5 ini yang terakhir, rahasia sifat diskriminan. Kalau kalian bisa ngikutin sampai di titik ini, kalian luar biasa banget. Sebagai hadiahnya, saya mau ngasih sebuah cheat code alias jalan pintas matematika yang ternyata tuh ngumpet di dalam rumus ABC yang baru aja kita pelajarin. Kenalin, namanya sifat diskriminan. Coba ingat lagi rumus ABC tadi. Ada bagian yang posisinya persis di dalam tanda akar, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Potongan kecil ini yang kita sebut diskriminan atau sering disingkat huruf D doang. Kenapa ini disebut cheat code? Gini, bayangin kamu lagi ujian, terus soalnya cuma nanya apa jenis akarnya. Wah, kamu nggak usah capek-capek ngitung rumus sepanjang itu. Cukup hitung bagian D ini aja, dan itu udah cukup buat nebak sifat dari persamaannya. Benar-benar hemat waktu. Nah, contoh ini ngasih lihat betapa briliannya jalan pintas tersebut. Kita cobain ke persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Cek nilainya. A itu 1, B itu minus 6, dan C itu 9. Kita masukin cuma ke rumus diskriminan, minus 6 dikuadratin, terus dikurang 4 dikali 1 dikali 9. Coba tebak dapatnya berapa? 36 dikurang 36, yang artinya D itu persis angka 0. Aturan ajaibnya tuh gini, kapanpun kamu nemu nilai D itu persis 0, kamu bisa langsung 100% yakin kalau persamaan itu jawabannya cuma 1, atau kata orang matematika bilangnya punya akar kembar. Gak usah dihitung full udah ketahuan. Dan kalau dibuktiin beneran pakai pemfaktoran, hasil X-nya emang kembar, yaitu 3. Keren banget kan? Wow! Selamat ya, hari ini kalian benar-benar udah sukses ngebongkar kode dasar dari persamaan kuadrat. Mulai dari teliti nyari nilai A, B, C, mecahin sandinya pakai metode faktorisasi, sampai ngeluarin senjata rahasia rumus ABC. Kalian sekarang udah bawa pulang peralatannya.